Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Nabil Haikal dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan konsep foton tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Foton adalah partikel elemental dalam fenomena elektromagnetik. Umumnya, foton dianggap pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang, radio, dan sinar X. Foton berbeda dengan partikel elementer lainnya seperti elektron dan quark karena tidak memiliki massa dan dalam ruang hampa. Foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Foton memiliki gelombang dan partikel. Konsep foton telah membuat kemajuan yang signifikan dalam fisika teoritis dan eksperimental seperti laser, kondensasi, Bose-Einstein, teori medan kuantum, dan interpretasi probabilistik mekanika kuantum. Menurut model standar fisika partikel, foton bertanggung jawab untuk menghasilkan semua medan listrik dan magnet. Dan foton itu sendiri adalah hasil dari persyaratan hukum fisika untuk memiliki rentang tertentu pada setiap posisi dalam ruang dan waktu. Sifat inheren foton seperti massa dan putaran ditentukan oleh kisaran pengukur ini. Sebagai partikel, foton hanya dapat berinteraksi dengan materi dengan memindahkan energi sejumlah E sama dengan Hc per lambda, di mana H adalah konstanta Planck, C adalah laju cahaya, dan lambda adalah panjangnya gelombang. Maka dari itu, saya akan menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari tentang fenomena efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Fenomena efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan fenomena di mana elektron dilepaskan dari permukaan logam saat terkena cahaya. Elektron yang dipancarkan ini disebut elektron fotonik atau fotoelektron. Penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari meliputi 1. Dubbing film, menggunakan peralatan bantuan elektronika saat itu. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Yang kedua, sel surya atau solar cell. Sel surya yang sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron di satu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. 3. Kamera CCD, Change Couple Device, dan pemindai kode batang atau barcode. Kamera digital dengan resolusi hingga 12 megapiksel dan pemindai kode batang atau barcode yang memanfaatkan efek fotolistrik internal dalam mengubah citra yang dikehendaki menjadi data-data elektronik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Kamera mengubah data-data dari lensa dengan proses efek fotolistrik sehingga dapat ditampilkan di monitor atau di layar ponsel kita. 4. Ada mesin fotokopi. Cara kerja mesin fotokopi: lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder fotosensitif yang akan menjadikan elektron-elektron muncul toner yang bermuatan negatif. Akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui dua buah roll panas yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempel erat pada kertas. Dan seterusnya, drum akan berputar. 2. Efek Compton. Pada tahun 1923 ditemukan bahwa sinar X dihamburkan oleh elektron bebas, di mana panjang gelombang sinar X hamburan lebih panjang dari sinar X sebelum berinteraksi dengan elektron bebas tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan pergeseran Compton.
Penerapannya sebagai berikut. Teleskop Compton atau Comptel. Teleskop pencar Compton biasanya memiliki dua tingkat instrumen. Pada tingkat atas, sinar gamma Compton menyebarkan kosmik dari sebuah elektron dalam suatu scintillator. Foton tersebar kemudian bergerak ke bawah ke tingkat kedua bahan scintillator yang benar-benar menyerap foton tersebar, NCT. Teleskop Compton nuklir atau NCT adalah Y ditanggung balon ray lembut 0,21 MeV. Teleskop dirancang untuk mengetahui sumber astrofisika dari garis emisi nuklir dan polarisasi X-ray. NCT menggunakan sebuah array dari 12 detektor pencitraan 3D germanium atau GETS. Yang ketiga, sinar X. Pada tahun 1895, sinar X ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Röntgen. Spektrum sinar X berada pada daerah cahaya tidak tampak invisible dengan panjang gelombang sangat pendek atau memiliki frekuensi yang sangat tinggi, sehingga sinar X memiliki daya tembus tinggi. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Penerapan sinar X pada kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dunia kesehatan. Penggunaan X-ray atau sinar X ini hanya dilakukan untuk membantu dalam diagnosis medis seseorang agar tidak menimbulkan resiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Contohnya dalam hal sebelum mengambil tindakan operasi. Yang kedua, dalam bidang perindustrian. Sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri. Contohnya dapat membantu untuk melacak kerusakan-kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Yang ketiga, bidang keamanan atau security. Sinar X digunakan untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat. Misalnya di bandara, sinar X dapat membantu melihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang. Baiklah, dari semua dengan konsep foton, saya memiliki kesimpulan sebagai berikut. Penerapan efek fotolistrik, efek Compton dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari sangatlah masif dan dapat dengan mudah kita dapatkan di sekitar kita. Dikarenakan melalui teorema-teorema ini kita dapat menghasilkan alat-alat yang sangat berguna dalam mempermudah urusan manusia, seperti efek fotolistrik digunakan untuk dubbing film, tabung foto pengganda atau foto multiplier tube, yang diode laser foto, sel surya, serta efek Compton digunakan untuk teleskop Compton atau Comptel, NCT, dan sinar X dalam dunia kesehatan, bidang perindustrian, bidang keamanan atau security, bidang kesenian, bidang pertanian. Sesungguhnya masih banyak lagi alat-alat yang menggunakan prinsip kerja efek fotolistrik, efek Compton dan sinar X. Namun mungkin belum terpublikasikan secara luas terkhusus dalam dunia militer. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.